Halo, para sobat YouTuber. Nah, di video ini kita akan berbagi sebuah ilmu terkait dunia YouTube atau YouTuber. Saudara-saudaraku, bahwa sekarang ini banyak orang yang melakoni katakanlah sebuah profesi, yaitu YouTube, atau dalam dunia YouTuber disebut YouTuber. Bahwa saudara-saudaraku, pada saat sekarang ini banyak teman-teman kita, sobat-sobat YouTuber, yang ujung-ujungnya berujung kepada penjara atau proses hukum. Memang dari YouTube sendiri sudah ada aturan-aturan terkait konten-konten yang bisa diupload. Akan tetapi kalau dari YouTube sendiri itu jarang kita temukan ada proses hukum. Hanya saja memang di YouTube sendiri ada proses hukum, yaitu terkait misalnya pengajuan keberatan, yang mana selanjutnya nanti pihak YouTube akan menghapus konten kita. Akan tetapi itu kan jarang kita lihat sampai ke proses hukum, karena YouTube sendiri hanya bersifat pencegahan, yang mana setelah adanya laporan daripada pemilik konten asli, sehingga setelah itu YouTube nantinya menerima laporan tersebut, dan setelah dicek, dan apabila misalnya video kita itu bertentangan dengan aturan YouTube, maka YouTube akan menghapus sendiri. Akan tetapi saudara-saudaraku, ini kan negara kita, negara Indonesia. Kalau tadi kita berbicara di dunia YouTube, itu adalah ruang lingkupnya luas. Memang bisa secara hukum diproses, akan tetapi kan jarang kita lihat. Umumnya terkait YouTube itu diproses, karena kita di Indonesia, diproses dengan hukum Indonesia. Untuk itu, kepada saudara-saudaraku, perlu kita berbagi tips terkait bagaimana sih agar aman dalam membuat konten ataupun di dunia YouTuber. Ini sangat perlu, karena jangan sampai begini, bahwa saya yakin banyak orang, anak-anak muda, melakoni dunia YouTube, tentunya salah satunya hiburan. Tapi yang kedua juga kan pasti tujuannya nantinya adalah ekonomi ataupun bisnis. Akan tetapi jangan sampai begini, belum menghasilkan YouTube Anda ataupun sudah menghasilkan, akan tetapi saudara nantinya berujung ke proses hukum. Untuk itu bagaimana caranya agar aman ketika kita membuat konten, dan aman kita juga menerima hasil daripada YouTube itu. Untuk itu di channel ini kita akan membahas, tentunya kita bahas di sini adalah secara hukum, bahwa terkait transaksi elektronik, Indonesia telah mempunyai aturan hukum yang mana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saudara-saudara, untuk para sobat-sobat YouTuber di sini, tentunya ini kan belum semua tahu. Tapi begini saudara-saudara, bahwa secara hukum ketika undang-undang itu diterbitkan atau diundangkan, maka semua orang wajib tahu. Dan terkhusus untuk para YouTuber, ini sangat perlu dipahami, karena jangan sampai saudara nanti berujung ke proses hukum, yang mana saudara sendiri tahu kan, baru-baru ini kan banyak orang yang diproses hukum ataupun yang berujung penjara karena dia mengupload video, yang mana video tersebut secara hukum adalah tidak boleh, dilarang. Dan ini untuk yang terkhusus sekarang ini adalah kita bahas adalah untuk YouTuber, para sahabat-sahabatku semuanya.
Untuk itu, mari kita langsung baca undang-undangnya. Apa kata undang-undang terkait dunia YouTube ini? Nah, di sini akan kita baca dulu karena agar jangan sampai nanti bunyi-bunyi pasalnya salah. Nah, untuk itu kita baca. Untuk yang pertama, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang selanjutnya disebut bahasa singkatnya adalah ITE. Itu. Yang di sini di pasal 27. Tapi perlu di sini sebelum saya membahas ke videonya ini bahwa undang-undang ini telah dilakukan perubahan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan ITE. Akan tetapi yang kita bahas pada saat ini adalah tidak dilakukan perubahan. Jadi tidak termasuk dalam tadi perubahan nomor 19 tahun 2016. Akan tetapi di sini hanya ada perubahan, yaitu secara pasalnya tidak berubah, akan tetapi yang diubah adalah terkait penjelasan daripada di pasal 27 itu di pasal 28. Itu. Jadi langsung kita baca dulu saudara-saudaraku. Yang pertama, di pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Di pasal 27 ayat 2-nya di sini juga dikatakan bunyinya, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini masih di pasal 27 yang ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya yang ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan ataupun pengancaman. Yang selanjutnya yang di pasal 28 yang ayat 1 mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat atau permusuhan individu dan atau saya ulangi ya, yang pasal 2 ayat 2 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Yang di pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Itulah tadi terkait bunyi daripada pasal 27 dari ayat 1 sampai ayat 4
pasal 28 ayat 1 sampai ayat 2 dan pasal 29. Terus selanjutnya di sini akan membahas itu tadi kan kata undang-undangnya. Di sini akan kita lihat dulu ketentuannya. Ketika kita melanggar itu, apa konsekuensi hukumnya? Kan itu. Kita lihat di ketentuan mengenai pidananya, yaitu nanti di pasal 45 yang ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 yang tadi, pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dipidana atau dihukum dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu untuk pasal yang 27. Ketentuannya 6 tahun, dendanya 1 M. Wah, gini ya kan? Sementara kita belum dapat 1 M dari YouTube, tapi udah denda 1 M loh. Kan itu. Itu. Jadi yang kedua kita lihat juga ini ketentuan pidananya. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ayat 3-nya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini paling lama ini. 12 tahun coy. Iya kan? Wah, 12 tahun lama sekali tuh. Pening amat nanti tuh. 12 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Tadi saudara-saudara kan sudah mendengar apa kata undang-undang terkait transaksi elektronik, yang mana di dunia YouTube ini tentu terkait hal ini masuk unsur-unsurnya. Untuk itu kepada saudara-saudaraku, di luar daripada aturan YouTube, yang dibuat YouTube, maka hindarilah 7 konten ini agar kamu terhindar daripada undang-undang IT. Karena tadi kita sudah membaca bunyi undang-undang itu, yang mana ancamannya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Itu yang untuk pasal yang 27 ya, yang ayat 1, 2, dan 3 sampai 4. Dan di pasal 28 itu hukumannya juga 6 tahun, dendanya juga 1 M. Dan yang paling berat yaitu yang di pasal 29 itu, ancamannya 12 tahun tambah denda 2 miliar. Untuk itu di sini saya akan berbagai tips apa saja yang saudara hindari agar setidaknya, karena lebih bagus kita mencegah daripada nanti kalau udah terjerat hukum nanti repot, kan itu. Pening awak, pusing awak, kan itu. Sudah gak dapat duit, masuk penjara lagi. Itu. Maka di sini terkait undang-undang yang tadi yang di pasal 27 itu, yang dari ayat 1 sampai ayat 4, di sini akan saya sampaikan secara pemahaman saya konten-konten apa yang dihindari. Itu. Kalau untuk terkait yang pasal 27 itu, bahwa untuk ayat 1, bahwa saudara harus hindari konten atau video yang memuat melanggar kesusilaan. Artinya kesusilaan itu adalah termasuk istilahnya hal-hal yang pornografi ataupun konten-konten yang arahnya ke seksualitas atau menunjukkan badan.
menunjukkan badan atau apa yang bagian intim. Artinya bahwa di YouTube ketika saudara mengupload video yang melanggar kesusilaan, maka saudara akan dihukum yang ancamannya adalah tadi 6 tahun dan denda 1 miliar. Yang selanjutnya itu tadi yang terkait ayat 1 ya. Yang pasal 27 ayat 1-nya yaitu hindari konten yang berhubungan dengan kesusilaan. Yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, yang pasal 27 ayat 2 tadi sudah kita baca bunyinya. Di sini saya ambil garis besarnya, kan itu. Hindari konten YouTube atau konten video yang berhubungan dengan perjudian. Kan itu. Karena begini, kalau saudara mengupload video terkait perjudian, di luar daripada dilarang YouTube, juga dilarang oleh undang-undang yang mana ancamannya adalah 6 tahun dan denda 1 miliar. Kan itu. Baru yang ketiga, yang ini terkait adalah penjelasan daripada pasal 27 ayat 3 itu, hindari konten-konten atau video-video yang berbau atau berhubungan dengan penghinaan ataupun pencemaran nama baik seseorang. Untuk itu jangan pernah mau membuat konten ataupun sebuah video yang mana itu nanti akan mencemarkan diri orang lain ataupun bersifat penghinaan kepada seseorang. Karena di sini penghinaan itu dimaksud bisa luas, bisa kepada seseorang, bisa kepada golongan, bisa kepada siapapun, kan itu. Untuk itu hindari konten yang berhubungan dengan penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Yang keempat, ini kita masih berbicara di pasal 27 itu. Yang tadi bunyinya sudah kita bacakan. Yang keempat, hindari konten yang terkait dengan pemerasan ataupun pengancaman. Untuk itu kepada sobat-sobat YouTuber, jangan membuat konten yang ranahnya nanti pemerasan atau pengancaman. Karena saudara nanti secara hukum tadi kan ancamannya kan 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Dan yang selanjutnya, yang pasal 28, bahwa hindari konten yaitu terkait berita yang tidak benar, berita palsu, atau yang trennya dibilang hoax. Itu hoax. Itu hindari itu saudara. Karena terkait hoax ini sudah banyak orang masuk penjara. Karena di sini saya kan berbagai informasi ketepatan saya bisa setidaknya saya mengerti dikit-dikit tentang hukum ini, kan itu. Makanya di sini saya berbagai agar saudara-saudara YouTuber aman. Artinya begini, saudara dapat duit tapi tidak terjerat di hukum. Karena kalau saudara dapat duit lalu juga terjerat hukum, ya tentunya untuk apa dong? Kan itu. Untuk apa kita buat konten-konten itu? Kan sebagai, seperti saya sampaikan tadi, kan sudah sebagai, bisa kita katakan sebuah profesi. Artinya di sana bisa memperhasilan. Itu. Baru yang selanjutnya itu tadi yang pasal 28 ayat 1-nya, yaitu hindari berita bohong atau hoax. Kan itu. Yang pasal 28 ayat 2-nya, hindari konten yang berhubungan dengan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat, baik suku, ras, antar golongan. Jadi hindari konten-konten yang berhubungan dengan istilahnya rasa-rasa kebencian. Misalnya saudara mengupload misalnya sebuah video yang mana itu menimbulkan kebencian,
kan itu. Nah, untuk itu hindari. Yang selanjutnya yang pasal 29 itu, yang mana tadi ancamannya adalah 12 tahun dan denda 2 miliar. Di sini dijelaskan, yaitu secara singkat saya ambil penjelasannya adalah jangan membuat konten yang menakut-nakuti. Yang menakut-nakuti ataupun yang menteror orang, kan itu. Yang mana sehingga akibat daripada misalnya video saudara, orang lain merasa ketakutan. Dia merasa takut atas ketika dia tonton video itu. Nah, untuk itu hindari itu saudara-saudara terkait video misal menakuti tersebut. Nah, jadi saudara-saudaraku, itulah tadi kalau kita berbicara hukum. Jadi tentunya saya jelaskan langsung ya secara jelas. Jadi intinya hindari konten yang berbau dengan kesusilaan, hindari konten perjudian, hindari konten penghinaan atau pencemaran nama baik, hindari konten berita bohong, hindari konten pemerasan atau pengancaman, hindari konten kebencian, rasa kebencian, hindari konten yang menakut-nakutin orang. Karena di sini saudara-saudaraku, bahwa perbuatan-perbuatan yang tadi, tindak pidana yang tadi, yang itu ada 7 tindak pidana itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 sama 4 sama pasal 28 ayat 1 dan 2 dan pasal 29 itu adalah delik biasa. Karena di sini saudaraku kan ada delik biasa, ada delik aduan. Artinya di sini delik biasa bahwa siapapun bisa melaporkan saudara yang mana menurut dia ataupun yang mana dia mengalami kerugian. Dan juga pihak kepolisian juga, kejaksaan juga bisa langsung mewakili negara bertindak untuk memproses saudara. Itu. Jadi bahwa tindak pidana yang tadi, yang 7 tindak pidana tadi itu, yang 7 tindak pidana itu, itulah tindak pidana biasa. Artinya tidak ada kata berdamai di sana. Ketika sudah diproses hukum, tidak ada kata perdamaian. Karena dalam hukum pidana, saudara-saudara perlu pahami bahwa perdamaian tidak menghapuskan hukuman. Nah itu. Dan juga di sini tadi kan bahwa ini kan adalah delik biasa. Siapa saja bisa melaporkan saudara. Siapa saja, karena terkait konten itu kan ditujukan kepada publik. Dan kita nggak tahu siapa yang nanti yang keberatan. Untuk itu jangan sekali-sekali mengupload konten-konten yang 9 tadi. Karena itu nanti rentan ke undang-undang IT. Yang mana ancamannya sangat berat. Jadi kepada para YouTuber Indonesia untuk memahami dan tidak mengupload konten-konten yang berhubungan dengan 7 tindak pidana tadi, agar saudara tidak menjadi ke proses hukum ataupun tidak menjadi masuk penjara. Memang kita jauh-jauh lah terkait dengan itu kan, itu jauh-jauh lah masuk penjara kan, itu semua orang kan tidak ada menginginkan demikian. Akan tetapi kita harus mencegah. Karena begini, jangan karena saudara ingin popularitas ataupun ingin kontennya banyak ditonton orang sehingga saudara membuat konten yang bertentangan dengan hukum. Nanti saudara yang kena imbasnya. Kan itu. Jadi buatlah konten yang tidak melanggar hukum. Karena begini, jangan sampai pikiran saudara itu istilahnya begini, bahwa saudara harus upload video-video yang terkenal, sementara saudara nggak tahu itu kalau itu di sana konten tersebut adalah pidana. Saudara upload lagi atau saudara share lagi, kan itu saudara bisa kena.
Nah, karena jadikanlah YouTube itu adalah sebagai hobi. Jangan langsung pikiran saudara cari dulu berbanyak subscribe, berbanyak view, biar dimonetis di YouTube. Padahal ujung-ujungnya masuk penjara. Nah, saudara sendiri kah? Tak udah tahu sendiri banyak YouTuber yang masuk penjara gara-gara dia ingin terkenal. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku. Nah, di sini saya sampaikan ini tidak ada maksud yang lain-lain, hanyalah berbagai informasi agar kita mengetahui dan tidak melanggar konten-konten tersebut tadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 itu dari ayat 1 sampai ayat 4, dari pasal 28 itu ayat 1 dan ayat 2, pasal 29 itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu tentang ITE. Jadi saya berharap kita mematuhi itu agar kita juga nyaman dapat penghasilannya, kan itu. Karena kalau dapat penghasilan juga nggak nyaman, untuk apa, kan itu. Jadi sekian dan terima kasih. Dan kepada teman-teman itu ya, bagikan informasi ini agar teman-teman yang lain paling setidaknya memahami atau menghindari konten-konten 7 konten yang tadi saya sebutkan itu. Salam hormat, salam keadilan, tetap semangat, dan hindari 7 konten itu agar kamu terhindar daripada masalah hukum terkait YouTube. Dadah, selamat berjumpa kembali. Oke, mantap.